Salam jumpa saudaraku yang kasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dan kita belajar bersama-sama, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kali ini kita belajar tentang topik yang berbicara tentang dendam. Alkitab mencatat di dalam Kejadian 27 ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-42. Dikatakan demikian, Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Ketika diberitahukan perkataan Esau, anak sulungnya itu kepada Ribka, maka disuruhnyalah memanggil Yakub, anak bungsunya, lalu berkata kepadanya, Esau kakakmu bermaksud membalas dendam, membunuh engkau. Dan seterusnya, ayat 43 dan seterusnya. Saya potong sampai di ayat itu, kita berbicara mengenai dendam. Satu kejadian tragis yang terjadi dalam keluarga Iskak. Dia punya anak kembar, saudaraku. Anak kembar, dan biasanya anak kembar itu punya hubungan emosional yang sangat erat ya. Tetapi kita melihat di sini satu kejadian yang berbeda dengan apa yang kita jumpai. Ya, biasanya kalau anak kembar itu sangat dekat sekali. Sekalipun Esau punya bentuk fisik yang berbeda dengan Yakub. Dia berbulu, Yakub punya kulit yang licin. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, tetapi kita melihat di sini latar belakangnya tentu karena Esau menyepelekan tentang hak kesulungan, dan akhirnya hak kesulungan itu diberikan kepada Yakub, padahal Esau adalah kakak dari Yakub. Akibat dari itulah kemudian dia dendam kepada adiknya, saudara kembarnya. Nah, kita melihat di sini Esau berkata kepada dirinya, dalam ilmu komunikasi ini yang disebut sebagai intrapersonal, dia berkata kepada dirinya, aku bunuh dia. Tetapi karena dendam, maka perkataan kepada dirinya itu dia tidak sanggup untuk dia tahan. Akhirnya disampaikanlah kepada ibunya, Ribka, aku mau bunuh adikku. Dan Ribka yang memang sayang punya sayang yang lebih kepada Yakub dibandingkan dengan kepada Esau, sementara bapaknya yaitu Iskak sangat sayang kepada Esau. Tentu disampaikan kepada Yakub bahwa kakakmu Esau ingin membunuh engkau. Cerita selanjutnya, maka Ribka meminta kepada Yakub untuk pergi meninggalkan keluarga ini, yaitu pergi ke saudaranya yang bernama Laban, dan seterusnya cerita itu. Yang menarik untuk kita pelajari tentang dendam ini. Jadi kalau kita melihat bahwa dendam ini artinya itu adalah keinginan untuk membalas. Tetapi pada saat ini saya ingin menyampaikan kepada saudaraku bahwa dendam itu adalah keinginan, bukan yang sekedar membalas, tapi keinginan untuk melihat orang yang kita musuhi. Jadi dendam itu kan dari bahasa Ibraninya itu satam. Satam itu memusuhi, menyerbu artinya satam, atau dendam itu memusuhi atau menyerbu. Artinya apa? Ingin melihat orang yang dimusuhi itu mengalami celaka. Oke. Mungkin bukan tangan kita yang ingin membalas dendam. Tapi andai kata kita punya seseorang yang tidak kita suka, dan di hati kita punya dendam, ya, kita ingin melihat. Bukan tangan kita yang membalas, bukan tangan kita yang menyerbu, tapi kita ingin membalas. Dengan cara bagaimana? Kita ingin melihat Tuhan membalas dia. Dia ingin Tuhan yang membalas dia. Dengan cara bagaimana? Ya celakalah dan lain sebagainya yang Tuhan. Saya yakin Tuhan itu adil. Tuhan itu maha adil. Tuhan tidak tidur, menggunakan bahasa-bahasa rohani yang artinya dia ingin Tuhan bertindak menggantikan diri dia untuk membalaskan dendam dia, dan akhirnya dia puas melihat orang yang kita musuh itu celaka.
Sesungguhnya orang yang demikian hatinya penuh dengan balas dendam. Sekalipun bukan dia yang berbuat menyerbu, atau Satam ini menyerbu, dia sendiri yang membalas dendam. Seperti Esau. Kalau Esau kan dia ingin sendiri yang membunuh. Kita belajar. Hati kita bersihkan dengan hal-hal demikian. Karena kita belajar dari Tuhan Yesus yang berkata, berkatilah orang yang memusuhi, atau orang yang menyakiti kita, atau musuh kita berkati. Dan kita ingin melihat keadaan orang-orang yang menyakiti kita, yang menjadi musuh kita adalah keadaan yang baik. Saat itulah sesungguhnya Tuhan berdiam di dalam hidup kita, dan hidup kita dipimpin oleh Tuhan, bukan oleh dendam yang ada dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Amin.